ngumpulin pemirsa dulu kali Ya. Ngapa tuan gue doang yang lihat? biar ngeliat dok. Oh. Ada yang komen kan. Kirain cuman Kameranya tetap di sana. Pakai HP dok soalnya Ya. alat podcastnya belum ke setting. Udah selesai semua, aman. Tinggal UGD sih, ada beberapa mau tindakan. Tindakan itu. Sudah ada yang ini slow mo ya, geraknya tadi gerak. Iya, soalnya sinyalnya ada susah di sini. Tadi mungkin boleh dimulai langsung kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi oi. Selamat siang sobat sehat edisi, kembali lagi bersama saya Usmunika Sari. Mungkin sebenarnya bukan kembali lagi ya, karena ini perdana saya tampil di siaran langsung Obras RBC, obrolan santai bersama RSUD RBC. Setelah sekian lama vakum, ada sesuatu hal nih yang sedang happening yang membangunkan kembali podcast RBC ini untuk kembali hadir memberikan informasi kepada sobat sehat RBC dimanapun Anda berada, tentunya dengan topik yang tidak kalah penting dengan penyakit-penyakit penyumbang kematian. Aduh, awal-awal udah kematian nih. Penyumbang penyakit endemik yang ironisnya masih saja menyebabkan korban jiwa, yaitu DBD, demam berdarah dengue. Di sini saya Monika Sari. Saya udah kenalan nih dok, maaf ya dok, grogi banget. Ini pertama kalinya, mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ngomongnya rada terbata-bata, karena ini pertama kalinya jadi memang benar-benar grogi, nervous. Dan di hari ini saya sudah menghadirkan narasumber yang spesial yang akan memberikan penjelasan lengkap tentang DBD ini. Kalau hadir di samping saya dokter spesialis penyakit dalam RSUD RBC. Boleh diperkenalkan diri dokter? Ya, selamat siang teman-teman Obras ya. Terima kasih sudah diundang. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky Bastari, spesialis penyakit dalam di RSUD RBC ini. Cukup ya dok. Ya, ini Dokter Rizky ini memang PNS di Kabupaten Mesuji sudah sejak kapan dok? Sejak 2015 kalau ya 2015. 2015 ya. Jadi sudah paham nih ya dok tren di Mesuji ini kalau DBD gimana sih dok? Ya paham lah. Mesuji sebenarnya dulu tuh nggak terlalu banyak ya, tapi nggak tahu sekarang jadi banyak. Mungkin ada beberapa yang sudah berubah di Mesuji dan mungkin karena semakin maju kali ya. Karena dulu DBD ini jarang di pedesaan, lebih banyak di kota-kota kan kalau dulu. Sekarang berarti mungkin Mesuji ini sudah jadi kota kali sudah ya. mulai kota ya, alhamdulillah. Ada sisi baiknya walaupun ada sisi negatifnya ya dok ya. Sudah mulai banyak kasus DBD. Memang kalau kita lihat ini kemarin sudah banyak laporan ya dok. Kalau kasusnya meningkat di kabupaten saja, terakhir kemarin informasi sudah ada 24, di rumah sakit sudah ada 6, ada ya dok ya? Apa? DBD-nya? DBD. Aduh, udah banyak banget lah. Sudah banyak banget malah. Aduh, saya telat informasi ini yang jelas. Ya di RSUD Mesuji udah banyak, baik penyakit dalam, anak,
banyak pasien yang dirawat dengan DBD. Yang kasihan anak ya dok, Mm-mm. karena dia nggak bisa berbicara nih apa yang Ya dirasakan betul, dan deteksinya lebih sulit sulit. gitu. Nah, sebenarnya apa sih dok DBD ini? Kenapa dia ini berbahaya dan bisa mengancam nyawa, menyebabkan kematian gitu dok? Oh ya, jadi kalau secara definisi Mm-mm. DBD ini singkatan sebenarnya ya, Ya, demam berdarah dengue. ini Ya, demam berdarah dengue sebenarnya nyebutnya. dengue ya dok? Dengue. Oh, ya, Nah, dengue. ini berarti ada demam, Mm-mm. ada perdarahan yang disebabkan oleh virus dengue tadi ya. Kalau Mm-mm. bahasa tulisannya tuh dengue, Heeh, dengue. Nah, dengue. ini sebenarnya virus. Mm-mm. Nah, virus ini dibawa oleh nyamuk. Nah, nyamuknya ada namanya Aedes aegypti dan Albopictus. Albopictus. Ini nyamuknya agak spesial, Mm-mm. hidupnya siang hari bukan di malam hari kayak nyamuk-nyamuk pada umumnya ya. Itu di siang hari dan dia gigitnya memang cenderungnya aktifnya di pagi dan siang hari. Nah, nyamuk ini memang nantinya akan menyerang sebenarnya trombosit yang banyak diserang. Jadi Oke. pembekuan darah lah, sistem pembekuan darah Mm-mm. dan sistem pembuluh darah juga diserang sehingga nanti akan terjadi kekurangan cairan sebenarnya. Kekurangan Bahasa cairan ya mudahnya dok. kekurangan cairan, hemokonsentrasi dan itu yang bikin kematian. Oke. Ini, kalau ini kan penyebabnya berarti nyamuk Aedes aegypti dan Pictus. Albopictus ya, Dok, Mm. ya. Nyamuknya itu seperti apa sih, Dok, biar kita bisa waspada gitu? Nyamuknya ini agak agak ada ciri-ciri ya Mhm. nyamuknya. Nyamuknya yang pasti bukan malam hari, Iya, bukan di malam hari. Jadi nyamuknya ini lebih sering hidup di siang hari, di siang hari, cenderung aktifnya di pagi dan sore hari. pagi, dan sore Nyamuknya hari. kecil-kecil, kalau dari Mhm, literatur tuh 2 kecil-kecil. sampai 4 mikro, tapi dia ada ciri-cirinya, ada bintik-bintik putih atau kadang kuning di badannya. Jadi warnanya nggak hitam polos kayak nyamuk Mhm, yang di kebun karet ya. Jadi ya kan, kebun karet iya, itu nyamuknya gede-gede ya. heeh, Nah, dia gede nyamuknya banget tuh. kecil-kecil, ada bintik-bintik putih dan dia memang menggigit atau lebih aktif di pagi dan sore hari. Oke. Nah, apalagi tadi pertanyaannya coba? Nah, nih, Dok, ini kan, Mhm, warnanya tuh belang mhm, hitam mhm, putih mhm, gitu ya? mhm. Hitam putih. Apakah semua, nyamuk yang hitam putih ini menyebabkan Dengue ya? Bacanya Dengue ya, Dok? Denji. Menyebabkan DBD gitu, Dok? Karena sering kalau di taman tuh, Heeh, tahu-tahu digigit nyamuk warnanya seperti itu, Dok. Apakah oke. saya harus waspada gitu? Oke, sebenarnya nggak selalu Heeh, ya, tidak selalu nyamuk yang warnanya hitam putih, Aedes aegypti dan bisa mhm, bikin DBD. Tidak selalu seperti itu. Jadi nyamuk yang terinfeksi virus dengue. Nah, mhm, virus dengue ini yang di badannya punya virus dengue itu yang bisa menularkan ke orang, ke manusia lah dalam hal ini ya. Nah, kalau nyamuknya tidak punya virus ya nggak ditularkan dan tidak semua orang yang digigit oleh nyamuk ini terinfeksi virus, tidak semuanya sakit. oh seperti Tidak itu? semua sakit. Nah, Ada jadi yang aman? ada yang aman. Itu tergantung sistem imun dari manusia itu sendiri. Makanya literatur menyebutkan belum pernah ada alhamdulillahnya bayi baru lahir kena DBD. Karena memang sistem imun bayi belum bisa merespon infeksi virus itu. Oh, Orang-orang yang sangat tua, lansia itu juga alhamdulillah nggak pernah kena DBD. Bayangkan kalau bayi baru lahir bisa terinfeksi DBD. Alangkah ngerinya kan gitu. Itu adilnya Allah ya. Jadi orang yang terinfeksi DBD ini apabila dia tergigit nyamuk Aedes aegypti mhm, yang diinfeksi oleh virus dan virusnya itu masuk ke dalam tubuh orang tersebut dan menimbulkan respon imun mmm, sebenarnya, boleh dibilang respon imun. Nah, respon imun ini yang nantinya malah merusak sistem dari pembuluh darah dan pembekuan darah si orang tersebut sehingga timbullah gejala-gejala pendarahan, mhm. trombositnya rendah, demam dan lain-lain seperti itu. Oke, seperti itu ya, Dok. Ini, Mm-mm. sedikit menenangkan hati nih, Dok, tidak Mm-mm. menginfeksi, bayi baru lahir. Ya Bayi baru jarang, saya lahirnya belum ini, pernah ketemu eee, ya. ini sampai umur berapa ini nih, Dok, kita bisa tenang nih nggak bakal menginfeksi DBD gitu? Nah, sebetulnya saya sudah agak lupa untuk Eee, anak oh, ya, iya, ya bener karena juga ya, karena divisinya bukan, spesial sih oke karena oke. saya sudah nggak Heeh, terlalu megang pasien anak, tetapi yang jelas dia ada pengaruh dari sistem kekebalan tubuh atau sistem imun mhm, seseorang itu yang bisa menimbulkan atau bisa membuat manifestasi klinis kalau kami menyebutnya, iya. jadi menimbulkan gejala lah, menimbulkan penyakit dari infeksi dengue. Nah, untuk umurnya mohon maaf saya lupa Oh, untuk siap. yang anak ya. Iya. Oh, mungkin nanti saya bisa ngundang spesialis anak ya, Dok, karena Betul. memang, penyakit DBD ini
Mhm. Anak iya, dewasa iya, dan korbannya sudah ada ya, Banyak, Dok? betul, Banyak mhm, korbannya. mhm, Oke deh, Dokter. Ini virus ini nanti kalau kita terinfeksi, mhm. kalau sistem imunnya lemah, kita bergejala. Gejala seperti apa, Dok, yang ditimbulkan oleh nyamuk demam berdarah ini? Oke, nah gejalanya ini Mhm, bermacam-macam dari yang ringan mhm, sampai yang berat. Pada dasarnya pada umumnya ya, mhm, gejalanya seperti pada virus pada umumnya, di mana infeksi virus tuh biasanya demam, demamnya itu akut, mhm, mendadak gitulah ya, demam langsung tinggi banget gitu, demam tinggi mendadak, biasanya kurang dari 7 hari, jadi dikatakan akut ya. Terus demamnya ini sama seperti virus yang lain, biasanya disertai dengan nyeri-nyeri otot atau kram-kram otot, mhm, nyeri-nyeri sendi, ada sakit di belakang bola mata, sakit kepala, kadang mual, muntah. Nah, yang khas dari DBD atau demam berdarah mhm, DNJ itu memang ada tanda pendarahan. Tanda perdarahan bisa gusi berdarah, bisa mimisan, bisa BAB mhm, darah, bisa kencing darah, bisa muncul bintik-bintik merah di kulit ya. Tapi itu nanti ada pemeriksaan khususnya ya. Jadi oke, tidak semua waduh nih gigit demam bintik merah DBD belum tentu. Nanti oke, diperiksa lagi sama dokter atau medis dilihat dulu apa ini DBD atau bukan tanda DBD atau bukan. Yang pasti dia ada beberapa yang khas dibanding dengan infeksi virus pada mhm, umumnya di mana kalau demam berdarah DNJ mhm, itu ada tanda-tanda pendarahan. Nah, kalau tidak ada tanda pendarahan, belum tentu juga itu bukan demam berdarah DNJ, karena ada namanya demam dengue saja, demam dengue, dengue saja. demam Heeh, dengue, dia sama infeksi virus dengue ini, virus mhm, dengue ini, dan itu tidak menimbulkan manifestasi pendarahan. Jadi hanya oke, demam saja disertai dengan trombositnya yang rendah, ada nyeri-nyeri sendi tapi tidak ada bukti perdarahan, tidak ada oke, bukti kebocoran plasma namanya, tidak ada bukti penurunan protein atau albumin di dalam darah. Jadi tidak semua yang demam biasa mhm, itu bukan DBD, tapi tidak kalau yang ada pendarahan kemungkinan besar itu DBD DBD, gitu. oke. Kalau yang sudah ada pendarahan kan kita udah warning ya, udah Mm, was-was banget nih ya, langsung bawa ke fasilitas kesehatan. mm, Cuman yang kita khawatirkan nih dokter, kalau yang tidak berdarah, betul. tidak bergejala, Mm, berdarah kayak gusi berdarah atau mm, bintik-bintik merah gitu ya dok, ya. itu batasan demamnya tuh seperti apa kita harus membawa ke fasilitas kesehatan, kita harus ke dokter gitu? Ya. Oke. Jadi, pada umumnya bukan hanya untuk DBD Mhm, sebenarnya. Untuk, infeksi-infeksi virus yang, berat lah boleh dibilang ya, itu ada beberapa tanda waspada atau tanda bahaya kalau disebutnya ya, warning sign ya, warning warning sign, sign. Jadi, kapan itu warning sign? Apabila seseorang demam lebih dari 3 hari. lebih dari 3 Lebih dari hari ya 3 hari dok? terus-terusan, nah itu sudah warning sign. Jadi itu perlu berobat lah. 3 hari demam terus-terusan itu perlu berobat. Diperiksa dulu, kira-kira minimal cek darah lah intinya begitu ya. Atau ditemui dokternya atau petugas medis di sekitar, kira-kira ini mengarah kemana. Nah, apabila dia kurang dari 3 hari, ada tanda bahaya yang lain. Yang pertama misalnya ada tanda shock. Shock itu kayak kurang cairan kali ya, Mhm, dibilangnya badannya lemes, ngantuk, susah dibangunin, mungkin nadinya sulit diraba, denyut jantungnya cepat, itu tanda bahaya yang pertama. mmm, Yang kedua, apabila ada tanda pendarahan, jelas ya, mhm, mudah. Yang ketiga, dia demam kurang dari 3 hari, tetapi tidak bisa makan, tidak bisa minum, atau muntah terus-menerus, atau mencret terus-menerus, sehingga ada kemungkinan seseorang tersebut atau orang tersebut jadi dehidrasi atau kurang cairan. mhm, Nah, itu sebaiknya juga kalau belum 3 hari diperiksakan dulu ke dokter atau ke petugas kesehatan lah ya oke untuk oke. disingkirkan ini sebenarnya berbahaya atau tidak Mhm, berbahaya. Nah, tanda-tanda yang lain mungkin ya sama sih, orang yang hidupnya di tengah hutan sendirian mhm, itu walaupun demam nggak kurang dari 3 hari, sarannya sih periksa dulu ke dokter. Jadi takutnya nanti maaf ngomong nggak ketahuan, mati oke. sendiri. Aduh ya Allah Nah, itu kasihan jadi sekali. ada beberapa memang literatur mengatakan orang yang hidup sendirian atau Iya, jauh dari vaskes kalau ada demam periksalah, jangan sampai terlambat gitu, apapun penyebabnya gitu.
Mungkin itu, jadi ada tanda bahaya dibatasin durasi demamnya lebih dari 3 hari atau belum dari 3 hari. Kalau belum dari 3 hari, lihat lagi apakah makannya bisa apa enggak, atau ada potensi terjadi kurang cairan atau enggak, atau memang sudah terjadi kekurangan cairan seperti ada tanda-tanda shock tadi ya. Dan bisa enggak dia mencapai vaskes atau fasilitas kesehatan tuh cepet gitu ya istilahnya ya, Mm-mm. kalau ada emergensi langsung datang, bisa nggak gitu. Kalau dia jauh, lebih baik periksa dulu, mencegah yang berat daripada sudah terjadi yang berat sulit ditangani nantinya, mungkin Oke. seperti itu. Sebenarnya kan kalau Mm-mm. DBD ini ada fase-fasenya ya, Dok. Mm-mm. Fase-fasenya tuh seperti apa sih, Dok? Karena kan Mm-mm. tadi dokter jelasin demamnya Mm-mm. kita harus jeli nih bedainnya. Sedangkan masyarakat ini kan awam sekali ya kalau demam belum Mm-mm. 3 hari ngapain was-was Ya gitu. betul. Fasenya apa aja dan kenapa gitu? Ya Ada jadi yang berbahaya atau enggak gitu? oke, jadi sebenarnya demam berdarah denggi sama seperti infeksi virus pada umumnya. Mm-mm. Jadi dia sebenarnya sembuh sendiri, self-limiting disease ya. Jadi dia akan sembuh sendiri dalam biasanya sampai 8 hari. 0 8 hari. sampai 8 hari. Jadi begitu seseorang tergigit nyamuk, dia tidak akan langsung demam. Biasanya fase fase inkubasi Mm-mm. namanya itu sekitar 1 sampai maksimal mungkin sekitar, ada yang literatur bilang 3 hari, ada yang bilang 4 hari, ada yang 5 hari. Jadi setelah tergigit dia tidak langsung demam. Mungkin gejala baru muncul sekitar 3 hari lah kita anggap ya. Mm-mm. 3 hari dia akan demam. Nah setelah demam 3 hari tidak akan langsung muncul semua keluhan yang tadi, kurang cairan, tapi mungkin demam iya, nyeri otot iya, mual bisa iya, muntah bisa iya, tapi pendarahan mungkin tidak akan terjadi di demam hari pertama. Karena Oke. biasanya trombositnya masih bagus tuh hari pertama. Nah, setelah dia hari pertama, dia infeksi ini, virus ini akan bereplikasi di badan kita banyak, menjadi banyak gitu ya, menjadi banyak, dan sistem tubuh kita merespon si virus ini juga dengan hebat. Semakin banyak virusnya, maka semakin respon imun kita akan semakin hebat juga, semakin Mm-mm. besar. Nah, respon imun yang semakin besar nantinya akan menyebabkan trombosit. Demamnya turun, tetapi di situ fase, kalau dulu orang nyebutnya pelana kuda. Cuman sudah jarang sih, nggak tahu di Mm-mm. anak ya masih disebut apa enggak pelana kuda. Jadi setelah hari kelima biasanya demamnya akan turun, tapi di situ trombositnya turun-turunnya. Jadi di situ kita cek trombositnya tuh lebih sering di hari kelima, keenam, ketujuh. Nah, setelah hari ketujuh, virusnya habis, dibunuh Hari oleh sistem ketujuh. imun kita, Oke. dan badan kita akan kembali resolusi. Tapi nggak langsung sembuh, Iya, biasanya oke. membaik, membaik, membaik seperti itu. Oke, Mm, itu ya dok. Jadi memang mm, butuh kejelian kita, kapan kita harus waspada, karena memang ada yang di fase awal dia mm, demamnya itu langsung tinggi mm, karena mm, respon imun kita mm, yang mm, semakin kuat karena virusnya juga kuat. mm. Ada juga yang biasa aja ya dok ya. Betul, betul. Dan kalau sudah ada tanda perdarahan, kita wajib langsung ke vaskes, fasilitas kesehatan terdekat. Mm, Tapi kalau tidak ada tanda perdarahan pun tetap harus dibawa ke fasilitas kesehatan kalau sudah susah makan, betul. nggak mau makan, dehidrasi, Mm, lemes, mm, karena nanti sistem imunnya lemah nggak bisa ngelawan virus ya dok ya. betul. Dokter ini udah ada beberapa yang komen-komen, saya lihat dulu nanti ada Boleh. pertanyaan atau enggak ya dok Mm, ya. mm, Ini ada yang hadir dokter dari Puskesmas. Bapak Ibu, Sobat Sehat RBC yang berada dimanapun, boleh ya sambil kita sharing-sharing tentang DBD dengan mm, Dokter Rizky, Sobat RBC bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kita baca satu persatu. mm, mm, Suaranya kecil. Masih kecil nggak Kak suaranya? mm, Komen ya, masih kecil atau enggak suaranya? Hadir, hadir, tetap oke, amin. Ada mm, mm. doa, oke. Masih belum, Masih kecil katanya. oh, oh, sudah dok. Oh Belum ya. ada pertanyaan, boleh ya Sobat RBC Mm, kalau memang ada pertanyaan, ada mitos atau fakta atau gimana nih mm, penanganannya, boleh banget ditanyakan di kolom komentar. Dokter, kalau kita ke fasilitas kesehatan nih ya, mm. itu apa sih dok biasanya penanganannya gitu? Kita Oke. tuh harus ke puskes dulu atau ke rumah sakit dulu, nanti diperiksa apa, nanti Mm-mm. saya diapain ya gitu. Oh ya, Gimana nih dok? ya. Jadi kalau untuk demam berdarah, Mm-mm. ini kita ngomong demam berdarah sih. Oke. Sebenarnya secara umum mirip ya semua tindakan tenaga medis Mm. untuk penyakit apapun. Maka yang pertama pasti kalau kita demam,
ke vaskes atau ke fasilitas kesehatan, kita pasti dianamnesis dulu. Oke. Sudah berapa hari demamnya, digali Hmm. informasi kira-kira ke arah mana nih demamnya. Setelah itu kita akan dilakukan pemeriksaan fisik standar ya, biasa dari tensi, nadi, respirasi, dan temperatur badannya. Kalau ditemukan tanda-tanda bahaya, kalau itu vaskes tingkat 1 misalnya di tensi, tensinya rendah banget 60 per nggak teraba Hmm. atau misal nadinya cepet banget. Biasanya fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan tindakan resusitasi dini. Jadi tidak langsung dirujuk sih biasanya, mereka langsung Nah. memberikan pertolongan pertama, diberikan cairan infus, setelah itu pasti menghubungi fasilitas lanjutan seperti rumah sakit ya untuk mungkin pasien ini perlu pemeriksaan lanjutan. Nah, kalau yang demam berdarah sederhananya biasanya di puskes dilakukan pemeriksaan namanya rampelit. Rampelit Rampelin ya. uji Oke. bendung kalau disebutnya ya, rampelit. Jadi seperti ditensi tangannya, Hmm. ditahan sekitar 10 sampai 15 menit dan dilihat apakah ada tanda-tanda pendarahan atau tidak. Hmm. Nah, kalau uji rampelitnya positif, kemungkinan ke arah DBD. Maka dilanjutkan pemeriksaan lanjutan itu pemeriksaan darah biasanya. Hmm. Jadi diambil darah sedikit ya, darah vena, diambil darah, nanti dilihat apakah trombositnya di bawah 100.000, sebenarnya patokannya 100.000 dia di Hmm. bawah 100.000 atau di atas 100.000 untuk DBD. Hmm. Kalau dia masih di atas 100.000, kondisinya masih bagus, masih bisa makan, demamnya ya masih bisa diberi obat lah, Hmm. pasiennya masih muda, masih bisa makan, sebenarnya tidak harus dirawat. Boleh Tidak harus rawat dirawat jalan, dulu ya. boleh rawat jalan, tapi dia kontrol aja tiap hari. Hmm. Datang tiap hari boleh ke puskes ya, nggak harus ke rumah sakit, Oh, datang nggak ke harus ke nggak rumah harus sakit ya, nggak Dok? harus ke rumah sakit. Jadi Oke. boleh ke puskes datang setiap hari sampai bebas demam. Oke. Nah, tapi kalau trombositnya dilakukan pemeriksaan di bawah 100.000, Hmm. idealnya memang dilakukan rawat inap. Idealnya dilakukan rawat inap untuk kita evaluasi trombositnya setiap hari. Karena itu tadi demam berdarah ini nggak sehari 2 hari, bisa sampai hari ke-7, ke-8 gitu. Nah, yang enak kalau kita udah demam hari ke-7, Hmm. demamnya hari Senin, datang lagi ke sini hari Senin, diperiksa lab 99.000 trombositnya. Insya Allah besok Selasa kita cek sudah naik trombositnya, bisa Oke, pulang gitu gitu. ya. Jadi yang dikerjakan biasanya dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, mungkin pemeriksaan fisik ditambah uji rampelit biasanya kalau di puskes Hmm. ya, di rampelit atau uji bendung untuk melihat apakah ada tanda pendarahan atau tidak. Setelah itu biasanya dilanjutkan pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau dia memang kira-kira tidak ada tanda bahaya, biasanya DBD ini tidak harus di rumah sakit, bisa juga di puskesmas karena tidak ada terapi khusus pada DBD. Kita hanya memberikan cairan, menjaga atau maintenance lah istilahnya, menjaga jangan sampai terjadi, kalau bahasa medisnya hemokonsentrasi, kalau bahasa awamnya mungkin pekat lah darahnya. Oke. Jangan sampai pekat darahnya. Kalau kalau darahnya pekat kan nyumbet di otak, nyumbet di jantung, nyumbet di ginjal, nah itu bisa kerusakan organ-organ tersebut. Tapi kita jaga jangan sampai darahnya ini pekat, jadi cukup cairan aja sebenarnya. Oke. Dan obat simptom yang lain misalnya mual dikasih obat anti mual, demam dikasih obat anti demam, seperti itu. Nanti dia sembuh sendiri setelah hari ke-8 biasanya rata-rata sudah sembuh pasiennya. Oke. Berarti memang kita kalau di musim hujan gini, kalau udah ada tetangga yang Mhm. terkena DBD nih, kita udah kalau demam sehari udah harus inget-inget tanggal berapa kita demam ya, Dok? Iya, Biar betul. kalau udah hari ke-8 walaupun trombositnya di bawah 100.000, Heeh. kita tenang gitu ya, Iya, Dok, ya? betul, heeh. Oke. Memang kalau dirawat di rumah nih, Dok, Mhm, ini kan virus nih. mhm. Kalau virus Covid, virus-virus lain itu kan menular. Kalau virus Dengue ini menular nggak sih, Dok? Ya, menular, Oh, tapi menular. menularnya Oke. dari nyamuk. Jadi benar, Oke. Mhm. seseorang yang ini juga saya lupa menyampaikan. Jadi ada Mmm. tanda bahaya lain, DBD, kalau saya misalnya Mhm. atau Mbak Monica misalnya demam di rumah dengan tanda-tanda demam berat, mungkin tidak ada pendarahan, sakit kepala, nyeri otot. Nah, di sekitar rumah kita ada orang yang kena DBD. Memang terbukti kena DBD habis dirawat. Nah, kita waspada, jangan-jangan kita DBD juga. Jadi Mmm. kalau di daerah tersebut ada yang terkena DBD, kita demam, hati-hati. Jangan langsung, "Wah, demam Hati-hati ini tuh. langsung, Mhm. wah DBD jangan-jangan saya." Mhm. Jangan, tapi lihat dulu tanda-tanda bahaya, boleh ke vaskes tingkat 1 Oke. dulu, dipastikan dulu DBD atau bukan, baru nanti ditindaklanjuti apakah perlu ke vaskes lanjutan atau tidak. Nah, memang DBD ini menular, tapi bukan saya nularin, Mbak.
Monica Oh bukan, enggak, tapi gimana nih dok? nyamuknya. 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 Jadi kalau seseorang terkena DBD di daerah itu, Mm-mm. berarti di situ tuh ada nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue tadi. Oh, yang udah Nah, kenaan ya dok? ya, Mm-mm. jadi ada virus Aedes aegypti yang sudah terinfeksi virus dengue. Denji, Ada oke. 4 virus sebenarnya kalau dibaca tuh Den 1, Den 2, Den 3, Den 4. Nah, itu yang banyak di Indonesia Den 3 Mm-mm. tipenya. Nah, kalau sudah seseorang di lingkungan tersebut terkena DBD, ada yang lain demam, waspada. Jangan-jangan dia Waspada. kena DBD juga. Oke. Gitu. Mungkin itu ya dok penyebab kenapa kalau ada satu tetangga kita nih yang kena itu Mm-mm, langsung rumahnya di fogging, diasap gitu ya dok ya. betul. Karena memang nyamuk yang udah pernah ngegigit tetangga kita yang kena Mm-mm, DBD itu bisa juga tuh terbang ke rumah kita, mm-mm. nginfeksi kita dan akhirnya jadi menular gitu Iya. Bapak Ibu. Jadi memang harus waspada gitu. Nah, Dok, ini kan tadi udah ada terapinya ya. Terapinya Mm-mm, memang meningkatkan imunitas tubuh, menjaga jangan sampai dehidrasi, mm-mm, tetap harus asupan nutrisinya juga dijaga gitu. mm-mm. Ini kan kalau kata orang tuh lebih baik mencegah daripada mengobati, Dokter. Betul. Mm. Cara mencegahnya tuh seperti apa, Dok? Ah, ah. Agar nggak Jadi kena dinci ini? kita harus tahu juga sebenarnya Mhm, nyamuk kan yang bawa ini nyamuk ya. mhm. Jadi kita harus menghindari nyamuknya Oke, istilahnya. nyamuknya ya, Menghindari Dok. nyamuk mulai dari dia bayi istilahnya, tapi nyamuk tidak bayi ya. Dia dari telur sampai dia dewasa. Nah, dari telur bagaimana cara menghindarinya? Nah, kita harus tahu dulu nyamuk ini kebiasaannya apa sih? Kayak gitu Mhm, kan. Kayak saya ini mau menghindari Mbak Monica. mhm. Jangan sampai oh Mbak Monica biasanya lewat poli. Jadi saya jangan sampai lewat poli istilahnya gitu. Kalau Oh mau gitu? menghindari. Nah, sama nyamuk Mhm, ini kita harus tahu kebiasaan nyamuk ini. Nyamuk ini ternyata kebiasaannya agak unik juga. Nah, tapi uniknya jadi kunci kita bisa menghindari dia. Yang pertama, nyamuk ini cenderung apa nih, Mas? Bertelur lah ya, mhm, gitu. Bertelur di air yang jernih, mhm. tidak mengalir. Jadi, Jernih tidak mengalir. jadi Bak mandi ya, Dok? bak Bak mandi kita? mandi, apa ban-ban Heeh. bekas tuh kadang ya, atau botol-botol minuman yang biasanya air hujan kan, makanya di Mhm, musim hujan kan banyak. Kalau airnya butek kayak air di maaf ngomong di mhm, daerah-daerah kebanyakan mesuji biasanya nggak mhm. hidup nyamuknya, Oh gitu, nggak mau aman. dia. Penyakitnya beda lagi nih ya, Beda Dok? lagi Oh, dia, beda beda lagi. lagi dia. Nah, jadi Heeh. nyamuk ini maunya di air yang jernih dan tidak mengalir. Nah, makanya Oke. untuk menghindarinya yang pertama jangan dibuat lingkungan kita seperti itu. Jadi kalau dulu disebutnya 3M kan, Mhm. mengubur, Mengubur, menguras, menguras, satu lagi menutup. menutup Oh ya. iya, iya. Menutup plus kan ada Plus. plusnya Apa tuh? menyemprot, apa abate ya, Heeh. menempelkan bubuk abate. Nah, itu untuk dalam rangka menghindari dia berkembang biak yang Oke. pertama. Jadi jangan sampai dia bertelur lah istilahnya. Kalau Mhm. nggak ada tempat bertelur, jadi nyamuk itu nanti akan mati sendiri kan dalam waktu biasanya nyamuk itu bertahan 2 minggu rata-rata. 2 minggu. Ada literatur menyebutkan 4 minggu kalau lingkungannya sangat mendukung, lembab, dingin, itu dia biasanya lebih lama hidupnya. Oh lebih lama. Nah, jadi kita lakukan pencegahan jangan sampai nyamuk itu bertelur. Nah, Oke. jangan sampai nyamuk itu bertelur. Oke, sudah kita cegah, nggak ada tempat dia bertelur, sudah ditutup, dikuras, dan mengubur ya semua Mhm. yang kira-kira bisa menampung air. Selanjutnya kita menghindari nyamuknya. Oh Nah, menghindari menghindari nyamuk. nyamuknya. Yang pertama gimana? Menghindari dari kita dan menghindari dari nyamuk. Kalau nyamuknya kita bunuh, semprot tadi. Iya, Jadi semprot. semprot itu tidak terlalu efektif kalau cuma disemprot terus karena telurnya nggak mati yang Betul. disemprot ya. Jadi yang dibunuh semprot itu hanya yang hidup, Yang nyamuk hidup. dewasanya. Sedangkan nyamuk yang masih telur-telur nggak mati ya. Nanti dia berkembang juga 2 minggu dia berkembang juga. Nah, terus yang kedua kita menghindari diri kita sendiri pakai pakai lotion, lotion Lotion. anti nyamuk, pakai obat nyamuk tapi bikin sesak ya, pakai kelambu Pakai misalnya. Tapi kelambu. nggak mungkin kita siang-siang jalan pakai kelambu kan. Oh iya bener. Gitu. Nah, itu. Siang dan sore ya, bukan Iya, malam ya makanya dok? itu. Oh bener juga dokter. Makanya mungkin Nggak pakai pakai kelambu. apa namanya lotion sama Ya. sebenarnya makanya itu tadi disebutkan tidak semua orang yang terinfeksi atau tergigit nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi pun Mhm. tidak jadi sakit. Makanya kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita dengan olahraga teratur, Oke. makan makanan yang sehat, tidur cukup dan mengelola stres sebenarnya itu Oke. jadi ya. Jadi ada beberapa cara untuk Siap. menghindari, menghindari telurnya, menghindari nyamuknya, ya menghindari diri kita juga sendiri, Oke. gitu Jadi kira-kira. jangan kepedean ya Sobat RBC mentang-mentang rumahnya, bersih nih, airnya bersih, Mhm, tapi nggak waspada, tetangganya nggak care, tetangganya ada yang kena dia nggak waspada, ternyata betul. di depannya ada
misalkan ada bekas minuman, wadah minuman, Mhm. di situ udah bisa tempat berkembang biaknya nyamuk Betul, karena jernih. Dengue itu ya, Dok, ya, Iya, Aedes aegypti itu yang mhm, menyebarkan virus Dengue akhirnya mhm, kena gitu ya. mhm. Jadi memang harus care, harus tahu info nih kalau tetangganya sakit, sakit apa gitu. Iya, Yang dihindarin bukan tetangganya ya, Dok, betul betul. tapi nyamuknya. Karena Heeh, dia kalau COVID nih, misalkan COVID Bapak Ibu, dia kan mhm. menularnya tuh lewat droplet ya, Dok, ya, Iya, kayak udara gitu dia bisa mhm, menularkan. mhm. Tapi kalau Dengue ini virus yang ditularkan melalui perantara nyamuk Nyamuk, yang terinfeksi, nyamuk ya. Aedes aegypti. Jadi nggak semua nyamuk Aedes aegypti, tapi virus nyamuk Aedes aegypti yang Terinfek terinfeksi virus Dengue. Aduh ya, belibet nih, Dok. kayak gitu, Aduh, heeh, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya, harus peka, harus care nih sama keliling karena memang kasusnya di Mesuji ini sedang meningkat trennya, apalagi di bulan Januari, iya, Februari, Maret ya, Dok, ya. Kalau musim kita hujan, kalau kita dulu kan belajar ini ya, Dok, Januari sampai Juni ya, Dok, ya, itu musim hujan biasanya sampai April musim hujan gitu. Kalau sekarang nih kayaknya ya. sepanjang tahun musim hujan itu apa DBD itu sepanjang tahun juga, Dok? Iya ternyata, Iya, heeh, ternyata sekarang ternyata seperti itu seperti ya, itu, Dok, heeh. bergeser Jadi trennya. tidak Heeh, harus tidak kalau dulu kan singkatannya kalau saya masih SD itu mhm, OMAR, Oktober, Maret itu musim hujan, iya Asep, betul, April, September musim kemarau. Dulu iya, seperti itu, tapi ternyata sekarang kan udah berubah. heeh, Di April kadang ada hujan, iya, di Juni kadang ada hujan. Nah, jadi hujan ya hujan itu kan airnya jernih, nggak ada mhm, hujan air butek kan. betul, Dok, Hujan airnya jernih. anugerah Tuhan itu, Dok. Ya, alhamdulillah seperti itu. Tapi itu tadi, air hujan tadi Heeh, merupakan tempat yang ideal untuk berkembangnya berkembang biaknya nyamuk nyamuk Aedes aegypti aegypti, ini. oke Seperti deh. itu. Dokter, ini sudah ada masuk pertanyaan-pertanyaan dari Sobat RBC. Mhm, Mungkin saya bacakan dari atas saja mungkin ya, Dok, ya. ya. Oke. Dok, izin bertanya, normalkah Dok setelah terjangkit DBD dan perut kanan atas terasa begah dan perut terasa penuh, Dok? Mohon penjelasannya, Dokter. Ya, Gimana, Dok? jadi, kalau dibilang apakah normal Mm-mm. atau tidak, gejalanya macam-macam ya DBD Oke, ini. macam-macam. Tapi memang bisa terjadi Nyari nyeri perut perut, kanan. Karena itu tadi, perut kanan itu lokasinya liver atau liver. hati. Nah, di mana hati ini merupakan sistem reticuloendotelial system atau sistem imun kita lah Mm-mm. sebenarnya seperti itu. Di mana virus-virus DBD atau virus DJ yang menginfeksi trombosit itu akan dihancurkan di hati. Oke. Selain itu juga virus ini bisa menyerang hati memang. Mm-mm. Jadi kalau nyerinya tidak sampai berat, tidak sampai ya yang istilahnya sakit banget gitu ya, atau cuman nyeri-nyeri biasa masih bisa ditahan, itu mungkin bisa berhubungan dengan DBD-nya dan mungkin masih tidak masalah. Tidak Tetapi masalah kalau ya. ada nyeri berat disertai dengan tanda bahaya dari gangguan liver misalnya kuning, Mm-mm. pasiennya jadi kuning atau kencingnya seperti teh atau nggak bisa kencing bahkan. Nah, itu sebaiknya diperiksa. Bisa dia berhubungan Oke, dengan DBD-nya, bisa juga ada penyakit lain yang oke. terkena pada pasien tersebut, gitu. Jadi memang efek samping dari DBD, virus DBD ini karena Mhm, sistem pertahanan tubuhnya yang diserang, mhm, memang beberapa pasien ada yang mengalami nyeri, nyeri perut kanan atas ya, Dok, ya, bisa di bisa, livernya ya. mhm, Oke, gitu ya, Bu, ya. mhm, Terus ada pertanyaan lagi nih, Dok. mhm, Izin, Dok, untuk pasien yang trombositnya rendah, mhm. yang seperti apa yang seharus transfusi trombosit, Dok, Oh gitu. iya. Seperti apa, Dok? Nah, ini Mhm, bagus pertanyaannya mhm. ya. Dan sayangnya di RSUD RBC kita belum bisa transfusi trombosit. Aduh, Jadi sayang. tidak semua pasien yang trombositnya rendah atau kita sebutnya trombositopeni itu ditransfusi DBD. Ditransfusi DBD, ditransfusi trombosit. Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama, Mhm. bila pasien tersebut trombositnya kurang dari 20.000, Kurang dari 20.000. disertai pendarahan aktif. Tanda pendarahan aktif, gusi berdarah terus-menerus, batuk berdarah terus-menerus, mimisan terus-menerus. Nah, itu adalah indikasi untuk dilakukan transfusi Transfusi. trombosit. Yang kedua, literatur menyebutkan bila trombositnya kurang dari 10.000, Kurang dari nah, 10.000. 5.000, 6.000, itu idealnya dilakukan transfusi trombosit. Itu Hmm. idealnya. Nah, tetapi di kita di Mesuji belum bisa melakukan tindakan itu, jadi jangan sampailah kita ketemu pasien seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketemu yang trombositnya rendah.
Terus kalau trombositnya di atas 20.000 gimana? Ya kita cukup observasi aja. Kecuali pasiennya mau operasi sito misalnya, mau operasi dia kena DBD, Mm-mm. ternyata dia misalnya kecelakaan nih Iya. paru-parunya ketusuk batu atau tusuk kayu dan kalau nggak dioperasi mati misalnya. Ah, Nah, operasi sito namanya. Mau nggak mau kita harus transfusi trombosit sampai trombositnya di atas 50.000. di atas Itu. lima Jadi puluh ribu ya. ada kondisi-kondisi khusus di mana pasien DBD ini perlu dilakukan transfusi trombosit. Tidak semuanya dilakukan transfusi trombosit. Seperti itu. Oke, jadi memang tidak semua ya dok. Mm-mm. Batasan normal trombosit kita tuh sebenarnya berapa sih dok? Kalau di laboratorium Mm-mm. secara umum tuh normalnya 150.000 seratus lima puluh sampai ribu 450.000 Curiga normalnya. ada DBD-nya dok? Di bawah 100, Di bawah 100 seratus ribu. ribu Jadi gitu. kalau dikatakan demam berdarah DJ Mm-mm. itu ada beberapa istilahnya apa namanya? Tes atau Oh gimana bukan dok? apa sih? Syarat. Nah, ada Syarat untuk syaratnya. dikatakan DBD. DBD Ya, gitu. seseorang dikatakan DBD Mm-mm. pertama satu demam mendadak. Demam Kalau demam yang mendadak. kronik bukan dong, kan dia Iya, virus ya. oke. Virus DBD ini demamnya mendadak, akut mendadak. Yang kedua, trombositnya kurang dari 100.000 Kurang dari wajib 100.000 DBD. wajib. Yang ketiga, apabila ditemukan tanda hemokonsentrasi, ya tadi bisa HB-nya tinggi banget, Lebih hematokritnya tinggi tinggi ya. banget, ya atau shock bahkan sudah shock shock hipovolemik itu. Mm-mm. Nah, itu sudah kita curiga ke DBD. Yang ketiga, yang selanjutnya apabila pasien ini eh, terbukti ada infeksi virusnya. Jadi ada pemeriksaan bisa NS1 ya, antigen NS1, NS1, oke. NS1 tulisannya NS1, IgG dan IgM DNJ. Nah, itu positif. Kalau semuanya itu terpenuhi, ada tanda pendarahan satu lagi. Pendarahannya bisa pendarahan spontan, mimisan, gusi berdarah dan lain-lain atau pendarahan yang dipancing kayak uji rampelit Mm-mm, tadi. mm-mm. Itu bisa disebutkan DBD kalau semuanya terpenuhi. Tapi kalau tidak terpenuhi semuanya, misalnya ada nih NS1-nya positif, tapi tidak ada Mm. hemokonsentrasi, tidak ada tanda perdarahan, trombositnya memang rendah di bawah 100.000, tapi tidak ada bukti kebocoran plasma, maka Mm-mm. dia disebut demam DNJ. Demam DNJ, Nah, tidak ada oke. berdarahnya, bukan demam berdarah DNJ. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, begitu. Dok, tapi di bawah nih, Monik sering dengar nih dok, Mm-mm, eh, trombositnya turun, mm-mm, HB-nya meningkat sedikit gitu kan. mm-mm. Ada tanda-tanda perdarahan, tapi NS1-nya nih yang negatif. Ya, Itu udah dikatakan DBD belum sih dok? Udah masuk sebenarnya belum? ya bisa. Bisa. Bisa banget, heeh. Oke. Kalau dia demamnya akut Mm. bisa terjadi, bisa itu DBD. Jadi perlu diketahui juga tidak semua pasien yang DBD NS1-nya positif. NS1-nya positif, Tidak semua. Tapi memang NS1 ini sangat spesifik. Jadi kalau dia spesifik. positif pasti dia DBD. Mm-mm. Tapi kalau dia negatif belum tentu. Belum tentu Belum tidak tentu tidak DBD. DBD. Oke, oke. Jadi tidak semua NS1 ini kan yang ditangkap oleh alat itu antibodinya. Oke. Antibodi. Kalau sebenarnya NS1 ini antigen sebenarnya. Jadi sesuatu protein yang dikeluarkan oleh virus kita, virus Mm-mm. DNJ tadi dia ngeluarin NS1. Nah, itu ditangkap oleh alat sebenarnya. Oke. Nah, tidak semua alat itu ketangkap mungkin kalau Mm-mm. jumlahnya sedikit mungkin tidak akan terdeteksi. Nah, Oke. seperti itu. Jadi jangan berpatokan dari lab juga tapi tetap dari klinis ya. Klinis ya. Ditunjang yang lain IgG, IgM itu juga perlu. Karena saya pernah dapat pasien NS1-nya benar-benar negatif, Mm-mm. tapi curiga nih kayaknya DBD. Kita tunggak, itu ya tunggak. Tunggu, besok cek lab lagi ternyata turun trombositnya ya, DBD kita anggap Oke. seperti itu. Dan sudah ada tanda perdarahan biasanya ya Ya, dok ya. ada rampelit positif. Oke. Ini tapi kan kalau di Mesuji nih dok, Mm-mm, kebanyakan puskes-puskes NS1 ya dok, mm-mm, banyak yang nggak ada DL gitu. mm-mm, Berarti memang solusinya ya harus diperiksa sama dokter ya. Jadi mm-mm, kalau memang dokternya sudah curiga ke sana juga memang sudah harus was-was walaupun NS1-nya itu negatif ya dok betul. ya. Jadi Bapak Ibu kalau demam sudah lebih dari 3 hari nih lemes atau apa gitu sudah ada gejala langsung aja periksain ke dokter nanti dokter yang menyarankan nih harus NS1 atau enggak karena NS1 ini kan yang dideteksi nih antibody antibody Antigen. bisa terdeteksi kalau sudah terbentuk ya Ya dok udah dan banyak. dan proses terbentuknya itu enggak langsung demam sehari langsung ada antibody ya dok ya Antigen, sorry. NS1 iya itu antigen. oh iya Antigen ya. maaf Antigen juga dok oke antibodinya siap IgG, IgM ya. IgG IgM Heeh, gitu ya dok heeh. kalau rampel ini dok
bisa nggak sih dok, kalau Mhm, misalkan kayak tadi nih dokter bilang, mhm, dia di kebun sendirian, mhm, demam 3 hari, mhm, lemes. Kan kadang kita juga curiga tipes ya dok ya. bisa, mhm, Heeh. Kita boleh nggak sih periksa sendiri pakai rampelin gitu, sebagai rampelin. indikatornya gitu? Bisa sebenarnya, Bisa? tapi apakah orang itu kalau bukan orang kesehatan karena rampelit ini Mhm. pakai tensi, Pakai tensi. heeh, Pakai kain tekanan. atau tali nggak bisa dok? Nggak bisa, Oh nggak bisa. nggak bisa, dia Oh ada ya, syaratnya. ada Jadi syaratnya ya kalau dok? terlalu Oh kenceng, kalau iya. terlalu keras pasti pendarahan. Oke. Tanpa orang DBD juga kalau Mhm. kita cekek kuat akan terjadi pendarahan Iya kuat betul ya. betul dok. Jadi dia ada syaratnya. Heeh. Jadi nanti tensi, sistol dibagi diastol dibagi 2. Oke. Nah, itu dipertahankan tekanannya lah istilahnya Mhm. segitu. Oke. Jadi kalau bukan orang kesehatan kayaknya sulit melakukan pemeriksaan Oke. itu gitu. Jadi cari aman ya Bapak Ibu kalau semisalnya sudah ditemukan kasus DBD dan sobat RBC mengalami demam, langsung periksakan ke fasilitas kesehatan. Karena memang nggak ada cara lain untuk mendeteksinya Betul. kalau kita nggak datang ke fasilitas Ya. kesehatan gitu ya. Oke dokter, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Heni Sudar. Dok, kenapa badan saya gemetar ya? Ini ibunya DBD mungkin dok? Tapi nggak ada penjelasannya, cuman, "Dok, kenapa badan saya gemetar ya? Oh, Ibu udah iya. makan belum?" Gitu ya, Dok? Mungkin Iya, DBD mungkin ya? iya, Mhm, jadi kalau kita sambungin ke demam, heeh, kenapa seseorang itu bisa heeh, menggigil lah ya, mungkin ya iya, menggigil gemetar gitu ya. Kalau demam itu karena sebenarnya proses alam ya, mhm, proses maksudnya natural di badan kita. Ketika ada infeksi, entah itu virus, bakteri, jamur dan lain-lain, maka nanti ada istilahnya sitokin lah, istilahnya apa ya, zat lah di dalam tubuh mhm, kita yang keluar dan itu menempel di set point pengatur demam, di mhm, hipotalamus, di otak kita. Nah, di otak kita, demam ini sebagai sistem imun sebenarnya, karena kalau kondisi badan panas, itu virus, bakteri itu akan lemes. oke, Akan tidak terlalu aktif lah, akan lebih mudah dibunuh oleh sistem mhm, kekebalan tubuh kita sendiri. Nah, makanya kalau ada infeksi rata-rata orang yang sehat itu akan demam. oke, Tujuannya untuk membunuh kuman sebenarnya. Nah, kenapa bisa menggigil? Karena waktu kita mengatur set point, waktu bukan kita ya, tubuh kita mengatur set point di hipotalamus tadi, mhm, misalnya normalnya tem kita ini 36. Karena ini ada infeksi, tubuh kita akan mengatur normal temperatur tubuh kita menjadi 38. oke, Nah, untuk menimbulkan panas itu, tubuh kita akan melakukan kontraksi otot. Nah, makanya orang yang olahraga itu kan panas badannya. Jadi mhm. itu sebagai respon alami tubuh kita untuk menghasilkan panas ya dengan menggigil, menggigil itu atau bergerak ototnya. Itu tujuannya adalah untuk menghasilkan panas sebenarnya. Jadi kalau orang demam menggigil, ya itu tadi karena memang set point di hipotalamus, set point demam di hipotalamus kita dinaikkan oleh tubuh kita. Tujuannya sebenarnya untuk membunuh, Kuman melemahkan virus sebenarnya virus virus atau dan bakteri oh, sebenarnya. oke. Jadi Mhm, memang respon tubuh kita ya, Bu, ya, mhm, biar kita bisa cepat sembuh ya, Bu, ya, mhm. bisa melawan dari virus itu sendiri. Cuman kalau dia gemetarannya bukan karena virus, bukan karena infeksi, dicari lagi. Ada Dicari lagi, jangan-jangan penyebab sarafnya lain, ya, Dok? bisa Mhm, saraf, bisa kurang darah, mhm. kurang gula, hipoglikemi tadi, belum Oke. Oh, makan, iya itu benar ya, gemetaran Dok? juga, Iya, heeh. saya sering, Dok, kalau belum makan gemeter juga. Nah, gitu. Jadi nggak selalu ya, oke Iya, gitu. oke. Pertanyaan selanjutnya, izin Dok mau tanya Dok, ciri khas DBD itu selain demam yang tinggi apalagi Dok? Tadi kayaknya udah dijelasin, tapi mungkin bisa Mhm. dikasih tahu secara singkat lagi Dok? Ya, jadi itu tadi, demam berdarah DNJ itu yang pasti ada tanda pendarahan aktif, Mhm, heeh. pendarahan Terus, aktif. dia paling sering ada ciri-ciri yang ini hampir selalu semua pasien tuh punya ya, demam, nyeri belakang bola mata, sakit kepala yang berat, nyeri-nyeri sendi, dan nyeri-nyeri otot. Biasanya mual dan muntah. Itu kalau dari ciri-cirinya. Tapi kalau dari laboratorium jelas trombositnya rendah. Biasanya seperti itu, di bawah Oke, 100.000. Itu oke. mungkin. Dokter izin ngecas laptop dulu nih kayaknya ngedrop bentar ya Oh Dok? iya, iya. Oke, sebentar ya pemirsa. Oke, ini mungkin banyak yang tanya karena mungkin tetangga-tetangganya banyak yang terjangkit ya dok. Ini alhamdulillah pertanyaannya banyak, berarti banyak yang waspada. Ya. Karena beneran ibu, ibu kan ini yang tadi dikatakan memang kasus di Mesuji ini masih meningkat
dan sudah menyebabkan korban jiwa, baik anak maupun dewasa. Makanya kami langsung podcast kembali bangkit gitu untuk memberikan informasi karena memang sepenting itu. Karena memang kadang kita lalai jika tidak diingatkan. Dan ada pertanyaan lagi Dok dari Mbak Cynthia. Dok, cara penanganan DBD kalau dirawat di rumah saja, apa yang harus dilakukan dan diminum? Oke. Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk penanganan di rumah ya cukup cairan sebenarnya. Cairan Jadi ya cukup Dok. minum. Minumnya apa? Air putih aja. Air putih Cukup aja. air putih aja. Oke. Boleh kata orang minum jus jambu, Mm-mm. minum vitamin C. Bagus sebenarnya. Itu memang bisa menaikkan sistem imun. Tetapi kadang-kadang minuman-minuman tersebut malah bikin mual. Bikin mual ya Dok. Malah nggak masuk, malah muntah nanti. Jadi kalau terpaksa dirawat di rumah, sebenarnya tidak semua pasien DBD itu harus dirawat. Kalau dia masih adekuat makan dan minumnya, maka boleh dirawat di rumah aja. Cukup diberikan cairan, cukup minum, mungkin sekitar 2 sampai 3 liter sehari. Lalu diberikan ya obat-obatan suportif, namanya suportif tuh kalau misalnya demam dikasih obat penurun panas, obat mual mungkin dikasih obat anti mual, obat muntah mungkin dikasih obat anti muntah, seperti itu. Cukup itu aja yang dikerjakan. Jadi cukup banyak minuman dan minumnya air putih sih. Kayak yang saya sarankan cukup air putih. Kalau di literatur banyak yang disarankan, bisa air dogan ya, air dogan itu bagus, tapi kadang-kadang itu mual malahan. Mual ya Dok. Jus jambu juga, jus jambu buah Mm. merek Ini kali ya. tit gitu ya. Jus Ya, kemasan Dok. Jus jus kemasan kemasan. merek Tit. itu jambu itu bisa meningkatkan sistem imun. Sistem Nah, imun. bisa meningkatkan sistem imun jadi lebih cepat sembuh sebenarnya, tapi itu tadi efeknya kadang-kadang mual. Jadi Oke. yang disarankan sih sebenarnya cukup cairan aja, Hmm. air putih 2 sampai 3 liter sehari. Nah, itu aja. Oke, jadi memang concern-nya ini sesuai dengan gejala yang ditimbulkan ya Ya, Dok. betul. Selain itu memang fokusnya adalah memperbaiki sistem imun ya Dok, meningkatkan Ya. sistem imun biar mampu nih ngelawan virus si Dengue ini. Mm-mm. Kalau memang mual, bisa beli obat mual di apotik biar nanti enak makan, Mm-mm. sistem imunnya meningkat. Kalau misalkan demam, minum obat demam ya Dok Mm-mm. ya. Kalau nanti misalkan ada buah-buahan boleh, tapi kalau tidak mual, kalau mual disarankan tidak karena bisa menambah mual dan sakit perut biasanya Mm-mm. ya Dok Karena kalau udah karena kan harus cukup cairan yang penting. Harus banyak oke. minum intinya. Kalau Intinya banyak, minum. Oke. iya, kalau cuman minum obat doang, nggak minum air putih ya bahaya. Oke, Untuk karena DBD bahaya. penggumpalan darah tadi itu tadi Betul. ya Dok ya Ya, bisa betul. menyebabkan penggumpalan darah Mm-mm. sehingga nanti bisa terjadi pendarahan kalau dehidrasi gitu enggak Dok? Ya, betul. Betul ya Dok ya? Mm. Oke. Pertanyaan dari Ibu Yanti Ningsih nih Dok. Perkembangbiakan nyamuk itu apa benar hanya di air bersih saja? Apa tempat-tempat tertentu bisa menjadi tempat berkembang biak juga, dokter? Ya, jadi memang kalau ini DBD atau Mm-mm. Aedes aegypti ini nyamuk ini dia hanya di air bersih ternyata. Air Hanya di asin air dia nggak bersih. mau, air butek dia nggak mau. Jadi dia hanya di air yang jernih dan tidak mengalir memang. Ya, tidak Jadi mengalir, menggenang, jadi menggenang. air yang menggenang. Biasanya memang botol-botol minuman, aqua, pot-pot, ya pot-pot Oke. bunga, Mm-mm. kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau untuk nyamuk ini, Aedes aegypti dia memang seperti itu. Tumbuhnya di tempat air yang jernih, tidak mengalir, dan biasanya sih lembab ya, lembab. Lembab. Kelembapannya Oke. tinggi, gelap kadang-kadang. Oh, Lebih gelap. seneng dia, lebih gitu. Oke, jadi memang lebih sering di tempat yang bersih ya Bu Ibu. Mm-mm. Cuman Sobat RBC juga jangan mentang-mentang di tempat yang bersih langsung lengah nih, tempatnya kotor aman nih berarti. Iya, Tapi bisa timbul penyakit lain, apalagi betul. TB di Indonesia juga meningkat ya Iya. dok. Banyak sekali sebenarnya concern dari Mm-mm. Kemenkes ini tentang sakit di Indonesia ya. Bersih DBD, Mm-mm. kotor TB juga bisa ya Iya, dok. Oh gitu. DBD kan Hmm, maksudnya bersih bukan airnya bening ini jadi tempat apa namanya nyamuk, belum tentu. Kalau dia bak mandi ya, dipakai terus, dikuras terus, ya nggak jadi oke. juga dia. Dia yang vulva lalu nyamuk dewasa. Telur Oke. ini mungkin sekitar kalau nggak salah 1 sampai 3 hari. Mm-mm. Nah, nanti setelah jadi telur dia akan menjadi larva. Larva tuh sampai sekitar 5 sampai 7 hari. Pulva sama 5 sampai 7 hari dan dewasanya sekitar 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Jadi masa Iya, hidupnya kebanyakan 2 minggu ya, Dok? iya, nggak lama. Oke, kayak Kecuali gitu ya. sangat mendukung, mendukung tuh kayak mana ya? Lembab, Mhm. sejuk, ya mungkin gitu ya. Musim hujan sejuk banget, Nah, Dok. itu tadi. Jadi dia lebih lama, bisa lebih lama Oke. gitu. Mm.
Ada lagi nih dokter, pertanyaan Mm-mm. dari Prasetyo Wibowo. Hmm. Izin dokter, jadi untuk pemeriksaan lab penentu pasien tersebut DBD atau bukan dilihat dari pemeriksaan NS1 atau trombosit ya dok? Ya, jadi untuk penentu sebenarnya tidak bisa kita katakan hanya NS1 saja dan hanya trombosit Mm-mm. saja. Untuk golden standarnya sampai sekarang itu adalah kultur virus sebenarnya, Kultur tapi virus. sangat sulit dikerjakan. Kultur virus itu nggak pernah dikerjakan, Di sini ada dok? nggak ada, Oh di sini nggak nggak ada ada. juga. Adanya di mana dok? Mungkin di Jepang kali ya, Aduh ya atau Allah di dok, Amerika kali ya. tidak bisa diharapkan. Iya, nggak usah. Oke. Jadi nggak perlu. Nah, jadi NS1 apakah Heeh, bisa membantu? Sangat bisa, tetapi juga kita harus lihat trombositnya. trombosit. Kalau dia jadi tidak satu yang unggul, Mm-mm. saling menunjang, Oke, jadi komprehensif saling ya dok. ya saling memenuhi lah istilahnya. Oh, Mm-mm. NS1-nya positif. Kalau NS1 positif, kemungkinan besar pasien tersebut terinfeksi virus DNJ. Oke. Pasti terinfeksi virus DNJ. Oke. Nah, terserah dia manifestasi atau tidak. Oke, Maksudnya sakit atau bergejala tidak? tidak. Oke. Manifestasi atau tidak. Jadi kalau NS1 iya memang. Mm-mm. Nah, tetapi kalau kadang yang tidak ada NS1 maksudnya yang NS1-nya negatif Mm-mm. belum tentu dia bukan DBD kalau trombositnya rendah. Oke. Jadi masih bisa. Nah, ada penunjang lain seperti IgG, IgM tadi ya, Mm-mm. atau kultur virus yang Kultur pasti. Jadi virus yang untuk pasti. menentukan bahayanya sebenarnya bukan NS1, tapi trombosit. Trombosit. Jadi NS1 itu tidak menentukan daruratnya DBD, Mm-mm. tapi trombosit yang menentukan, Oke. yang menjadikan kita oh ini Was-was. perlu transfusi Warning sign trombosit ya atau dok. tidak, Hmm. atau cukup cairan atau tidak trombosit, HB dan hematokrit sebenarnya itu. Oke, gitu ya. Jadi kalau NS1 sudah pasti DBD, Mm-mm, terlepas itu dia gejalanya ringan atau berat. mm-mm, Tapi kalau trombosit turun belum tentu DBD, mm-mm. tapi tetap waspada kalau turun ya Ya, dok karena ya. sakit Oke. liver trombositnya turun juga tuh. Oke, oke, banyak sakitnya. Jadi Iya, sarannya datang ke dokter. betul. Kita nggak bisa meriksa sendiri gitu ya, Iya. karena ilmunya sangat luas. Mm-mm. Oke, ada lagi pertanyaan, dok, apakah DBD bisa berulang? Ya. Jadi apakah DBD bisa berulang? Bisa. Bisa. Karena Oke. tadi virusnya tuh ada 4, Mm-mm. Den 1, Den Dua 2, Den 3, Den dan 4 empat. namanya. Yang paling banyak di Indonesia itu Den 3 Dan sebenarnya. tiga. Tapi ada juga Den 1. Nah, kapan dia berulang? Ketika seseorang sekarang terinfeksi Den 3 Mm-mm. misalnya. Nah, di tahun depan dia terinfeksi Den 1. Itu akan terjadi infeksi berulang. Infeksi Oke. ulang, bukan berulang. Infeksi ulang dan itu biasanya lebih berat. Lebih berat. Heterogenik ya, heterogenik, Heterogenik. heterogenik karena dia beda-beda den. Nah, kalau kalau sekarang ini saya terinfeksi den 3, Hmm. digigit lagi nyamuk den 3, itu mati den 3-nya karena kita sudah punya antibodi terhadap den Dan 3. tiga. Dia nggak bisa jadi kita sakit. Tapi Hmm. kalau terinfeksi den 1, antibodi yang tadi den 3 tadi lebih hebat lagi reaksinya terhadap den 1 sehingga gejalanya lebih berat lagi. Oke, Seperti itu. mungkin Bisa, demamnya lebih tinggi juga ya dok bisa, ya. bisa banget. Bisa Oke. lebih berat, Jadi sampai gitu shock. ya Mbak Mm-mm. Wike, bisa berulang kalau jenis Virusnya, virusnya itu berbeda yang ya, menginfeksi. Tapi kalau sama mungkin enggak, enggak ya dok? biasanya enggak karena sudah ada Oke, antibodi. sudah ada Heeh, antibodi. Bisa positif tapi tidak bergejala mungkin apa betul. gimana dok? Ya, Oh, jadi enggak, biasanya oh, negatif enggak, juga. Oke, enggak. NS1-nya biasanya oke. negatif, tapi kalau kita periksa IgG, Mhm. IgM, mungkin IgG-nya positif. Nah, IgG-nya IgG virus yang. karena IgG itu IgG itu IgG ya, Mhm. IgG antibodi IgG Mhm. kita terhadap dengue itu bertahan lama, bisa sampai Bertahan 6 lama. sampai 1 tahun Oke. gitu. Gitu. Karena ada juga yang nanya jaraknya nih berapa lama biasanya. Berarti kalau itu tidak ada waktu jarak tertentu ya. Kalau Mm-mm, jenis virusnya beda ya bisa. terinfeksi aja. Mm-mm. Bulan kemarin keinfeksi, sekarang terinfeksi bisa ya dok ya? Jarang, Oh tapi bisa. jarang, tapi Jarang, bisa. tapi sangat jarang Oke. kondisinya, jarang Kalau di pakai. Indonesia seringnya yang Den 3 ya Ya, dok Den ya. 3 paling Oke. banyak di Den 3 kalau Ada infeksi. pertanyaan nih dok dari Reviliavi Ibra. Dokter izin bertanya, waktu SMA saya pernah DBD, apakah bisa terulang lagi? Mungkin tadi udah dijawab Sama, ya ya, bisa, Mbak bisa. Revilia. Tidak Oke. tenang ya, masih bisa. Mm-mm. Tetap jaga kesehatan. Was-was Ya, ya tetap dok. jaga Heeh. kesehatan. Ya, Karena kita nggak bisa mastiin itu nyamuknya Den 1. jenis Den 1, 2, 3 gitu Mm-mm, ya. ya. Terus ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Faruk. Izin dokter, kenapa fogging itu harus ada yang terkena DBD dahulu? Bukannya mencegah lebih baik
daripada mengobati, Dokter. Terima kasih katanya. Betul. Jadi kenapa harus ada yang terkena DBD dulu? Kalau tidak ada yang terkena DBD, untuk apa kita fogging? Mhm. Berarti bukan, mungkin Nyamuk yang ada terinfeksi. nyamuknya tapi tidak ada virusnya. Oke. Ya nggak usah di fogging. Betul sih, Oke. nggak usah di fogging. Kalau semuanya di fogging, karena ada efek jelek dari fogging ini. Oke. Kalau nyamuk tersebut yang terkena Mhm. fogging ternyata tidak mati, di kemudian hari dia di fogging nggak mati, kebal dia. Oh gitu. Keturunan-keturunannya mungkin bisa kebal juga. Nah, itu yang tidak diharapkan dari fogging sebenarnya, Oke. gitu. Jadi betul, mencegah daripada mengobati, sebenarnya mencegahnya bukan harus di nyamuknya, Mhm. tapi dari fase telur kita cegahnya, Mencegahnya. sebenarnya seperti itu. Tapi kapan harus fogging? Betul, kalau sudah ada bukti yang terinfeksi DBD. Oke. Kalau belum ada, Mhm. untuk apa kita fogging terus seperti itu? Gitu. Karena tidak tidak bagus juga, nanti Iya. nyamuknya bisa jadi tahan terhadap fogging tersebut, Ada gitu. efek sampingnya ya, Dok, ya, Mhm, gitu. Cuman memang manfaatnya lebih banyak kalau dia memang di tempat situ sudah ada yang terinfeksi, karena mhm. berarti kan nyamuknya sudah ada yang membawa nih virusnya, gitu. Iya, Kalau betul. nggak membawa, kenapa harus Di fogging. di-fogging? Iya, Karena di sekitar kita sebenarnya Egypt ini heeh. Monik sering lihat loh, Dok, kalau Iya, misalkan siang gitu digigit nyamuk gitu. iya, Ini Aedes aegypti nih belang-belang iya, gitu. tapi nggak selalu bawa Nggak selalu virus, bawa virus, ya iya, terinfeksi aja gitu. Jadi mhm, memang harus waspada, harus care tetangganya kena nggak nih, ini musim mhm, hujan gitu, kasus sedang meningkat, iya, gitu ya. mhm, Terus ada lagi pertanyaan dari Bapak Fernando, mhm, izin dok mau bertanya jika ibu hamil dan menyusui terkena DBD, mhm. apakah akan menularkan ke bayinya? Nah, Apakah pemberian ASI tetap diberikan atau tidak dok? Gitu. nah ini bagus banget Mm-mm. pertanyaannya ya. Sayangnya saya nggak terlalu baca, tapi pada prinsipnya kalau diberikan ASI bisa, tetap boleh Bisa, diberikan boleh. ASI, heeh, tidak tidak ada bahaya ASI itu menular ke anak, karena itu tadi kalau dia bayi, sepengetahuan saya waktu masih dokter Mm. umum ya, waktu spesialis saya nggak belajar lagi bayi ini, Iya, saya nggak fokus ya belajar dok. lagi bayi, Fokusnya ke dalam. itu bayi tidak memberikan respon yang cukup kuat untuk menjadi virus itu jadi penyakit. Oke. Jadi ya kasih-kasih aja. Kalau ASI Asinya. kasih-kasih Mhm. aja. Nah, tapi kalau ibu hamil apakah bisa menulari ke bayinya? Setahu saya mungkin bisa melewati plasenta tetapi tidak jadi apa-apa. Ah, Oke. nggak jadi masalah gitu. Jadi yang kita tanganin ibunya tetap. Oh, oke. Heeh, Jadi kita begitu. memang fokus ke gejala ibunya ya, jangan Mhm, sampai gejala yang dihasilkan ini kayak pendarahan, demam mhm, yang terlalu tinggi, mual mhm, muntah, itu mhm, terus berlanjut ke ibunya sehingga sampai ke masa kritis gitu. Karena kalau udah sampai masa kritis tentunya asupan oksigen, mhm. asupan darah yang ke bayinya akan terganggu Betul, juga. mhm. Tapi amannya kalau ibu hamil memang harus dirawat atau bisa di rumah juga, Dok? Tergantung kondisi Tetap sebenarnya ya. tergantung kondisi sama Heeh. kayak orang dewasa berarti ya, Betul, Dok? heeh. Tapi Lihat kalau kondisi. kalau mau lebih aman mendingan dirawat karena Mhm. kebutuhan cairan ibu hamil akan lebih banyak daripada kebutuhan manusia Oke, normal. Seperti gitu. mungkin perlu dilakukan pemberian infus itu. Oke, jangan lupa konsultasikan ke fasilitas kesehatan, bisa ke dokter, bisa ke bidannya. Mhm, Pertanyaan selanjutnya ya dokter, mhm. apakah ada vaksin dokter untuk mencegah atau menurunkan keparahan DBD? Ah, bagus banget. Vaksin. Setahu saya Mhm, vaksin untuk DNJ ini kalau saya selama saya belajar mhm. rasanya belum ada. Belum ada Heeh, vaksin. karena dia itu tadi virusnya ada 4, Den 1, Den 2, Den 3, Den 4. Kalau divaksin virus Den 3, dia masih bisa kena Den 1 dan Mhm. justru lebih berat nanti karena sudah punya antibodi terhadap Den Dan 3. Jadi 3. heterogenic infection tadi disebutkan. Jadi terkena infeksi yang berbeda dari jenis virus yang berbeda. Itu malah lah jadi lebih berat. Jadi setahu saya untuk vaksin belum ada di Indonesia, nggak tahu di luar ya, saya belum pernah baca tapi setahu saya belum ada untuk DBD ini gitu. Oke deh, jadi belum ada ya Ibu Mhm, Erlina vaksinnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Indra Atma. mhm. Efek tidur dengan obat nyamuk elektrik apa dokter? Ini karena dia parno mungkin dokter tangganya kena langsung Heeh, setiap hari pakai ini kan ya, mhm. obat nyamuk elektrik. Boleh nggak nih dok? Bahaya nggak sih gitu? Aduh ini harus Ini dibaca lagi ya, tapi pada prinsipnya, kalau nggak salah Mhm, ya obat nyamuk elektrik ini cara kerjanya apakah dari bau mhm. atau dari asap, saya kurang baca ya, jujur Iya, saya kurang baca. Kalau dipakai terus-menerus rasanya belum ada laporan mhm. ya,
vaksin elektrik ini menimbulkan suatu masalah kesehatan. Tapi kalau yang bakar, apa Iya, namanya, obat nyamuk obat bakar nyamuk istilahnya, bakar? asapnya memang terbukti bisa menimbulkan sakit paru seperti Oke. PPOK, seperti itu. Tapi kalau yang listrik ini rasa-rasanya belum ada laporan. Belum ada laporan ya, Belum ada Dok. laporan Oke, seperti itu. mungkin nanti kita tinjau lagi ya, Mhm, Bapak Indra Atma. mhm, Pertanyaan selanjutnya, Dokter. mhm. Izin dok, gimana solusinya untuk seseorang yang terjangkit DBD tetapi punya riwayat jantung bengkak atau gangguan ginjal yang tidak boleh banyak minum? Oh bener nih dok, Mmm, bertentangan ya? iya, jadi jadi kita tetap lihat pasien Mm, ini kondisi emergensinya di mana, mm, jantung bengkaknya atau DBD-nya. mm, Kalau dia masuk kita nilai memang jantungnya bengkak, tetapi hemokonsentrasi atau tanda-tanda plasma atau kental lah mm, mm. darahnya boleh dibilang, cairan tetap masuk, Oke. tetap dimasukkan cairan, tetap kita rehidrasi. Jadi tidak semua yang gagal jantung tidak boleh direhidrasi, Mm, tapi dilihat mana yang mengancam nyawa lebih berat oke. istilahnya. Kalau jantungnya kita kira-kira, oh ini sudah dekom, sudah banyak cairan, maka ya nggak usah direhidrasi. Dan biasanya pasiennya gejalanya akan ringan, Tapi gitu. berarti kalau pasien-pasien dengan kayak penyakit jantung, ginjal Mhm, yang kronis seperti ini nggak mhm. ada tawar-menawar memang harus ke dokter ya dok? Iya, iya, Oke, jadi memang kalau sama aja kayak COVID ya dok, ini ke iya, COVID lagi karena sama-sama ngomongin virus, Bapak iya, Ibu. Mungkin analoginya saya sering sampaikan ke virus COVID karena sama-sama virus ya. mhm, Jadi sama kalau memang punya komorbid memang harus ke dokter, biasanya lebih seringnya rawat inap ya dok kalau iya, penyakit seperti ini ya. Jadi mhm, lebih aman kalau misalkan orang tuanya demam, tetangganya ada yang terjangkit, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan gitu ya. Lebih baik mencegah gitu, karena khawatir kalau sudah punya komorbid ini, kita nggak tahu nih mana prioritas kita, harus rehidrasi atau harus sedikit minum untuk tidak memperparah dari penyakit jantung atau gagal ginjalnya. mhm, Pertanyaan selanjutnya nih dokter, sama ya Ibu Sela tentang obat nyamuk elektrik tadi sudah dijawab. Next, dok izin bertanya. Kan kalau kena DBD trombositnya kan turun. Buat naikin trombosit gimana caranya dok? iya. Oke, untuk naikin trombosit Mm, sebenarnya kalau dari DBD mm. tidak ada cara. Tidak ada cara Tidak dok. ada cara. Jadi kita hanya mengandalkan murni sistem imun kita, kapan dia bisa clearance atau membunuh virus itu sendiri. Jadi Oke. tidak ada cara. Minum obat seperti kalau merek ya, Mm, ada PCDI, ada mm, L-Trombopak itu ya, atau L-Trombopak itu bisa naikin trombofit. Trombufit itu sebenarnya tidak terlalu signifikan bisa menaikkan trombosit karena itu memang sistem apa perjalanan alami penyakit tersebut akan trombositnya rendah dan nanti akan naik sendiri setelah hari ke-8. Setelah virusnya mati, sistem imun akan membaik dan trombositnya akan naik sendiri. Mm, Sebenarnya ada beberapa cara yang instan bisa naikkan trombosit. Yang pertama transfusi trombosit. transfusi Tapi trombosit. tidak semua perlu ditransfusi trombosit. Yang kedua ada obat yang bisa memacu produksi trombosit, tetapi kalau pada DBD sebenarnya hormon trombopoietin namanya ya, itu tinggi memang. Jadi tubuh kita ini secara alami sudah menghasilkan hormon gitulah boleh dibilang Mm, ya, hormon yang merangsang produksi trombosit pada saat DBD. Cuman karena virusnya lagi banyak, produksi trombosit itu tidak berjalan lancar. Begitu virus itu oke. turun, nanti akan produksi lagi sampai normal. Oh ya mungkin saya tambahkan tadi. Mm. Untuk vaksin setelah saya baca-baca di literatur ada ternyata ya vaksin Vaksin untuknya. sudah ada ya dok? Sudah Oh ada, sudah ada. tapi apakah itu bisa murni mencegah? Perlu penelitian lebih lanjut. Saya belum baca jujur. Mm-mm. Karena selama pendidikan belum pernah ada yang vaksin DBD. Belum pernah ada yang vaksin DBD dan dia karena ada 4 serotype tadi, jadi agaknya secara teori kalau vaksin tersebut memang bisa mengcover empat-empatnya bagus. Tapi tidak ada vaksin yang bisa mengcover semua virus, Oke. jenis virus gitu ya. Kayak ini vaksin dengue ini bisa untuk empat-empatnya. Mm, Rasanya sih nggak mungkin karena dia oke. beda apa namanya virusnya ini beda Oh, beda karakter lah boleh dibilang oke. seperti itu. Oke. Itu. Mungkin kalau di Lampung sudah ada belum, Dok? Belum Hmm, mungkin ya? Mungkin di kayaknya Pulau belum ada Jawa. deh. Kayaknya Kayaknya, heeh. kita di Indonesia belum deh kayaknya. Belum ya. Kayaknya belum Kak. Belum Oke. pernah ketemu saya vaksinnya gitu. Ini masih dari pertanyaan Mm-mm. Mbak Yanti yang tadi, Dok, untuk naikin trombosit.
sering nih Dok, Monik ditanyain, eee, "Mbak, ini saya minum ini ngaruh nggak? Heeh, Madu heeh. madu kurma, Mhm, terus ya jus jus mhm, kemasan, jus jambu iya. kemasan dan lain-lain itu ngaruh nggak sih, Dok? Atau tetap minum air putih aja seperti yang dokter katakan, ada ngaruhnya atau benar-benar sia-sia gitu? Kalau sia-sia enggak, Enggak, sia-sia ngaruh enggak. sebenarnya, ngaruh tetapi dia tidak menaikkan trombositnya secara langsung sebenarnya, tetapi dia akan memperbaiki sistem imunnya. Sistem imun ya. Heeh, karena kalau sistem imunnya cepat naik, Mhm, cepat baik, normal, virusnya mati semua, ya naik trombositnya. Tapi oke dia tidak naikkan trombosit secara langsung, oke. heeh, gitu. Jadi memang, yang jadi sasarannya sebenarnya kenapa disarankan orang-orang banyak menyarankan minum madu kurma, terus Mhm, vitamin-vitamin, itu bukan trombositnya tapi sistem imunnya, mhm, sehingga kalau sistem imun bagus, trombositnya bisa naik naik cepat, betul lagi gitu seperti ya, itu, Dok, ya. mhm, Kayaknya sudah 1 jam, Dokter, kita iya. menemani teman-teman Sobat RBC. Masih ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Sobat-sobat, kalau memang masih ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Dokter, sebelum kita tutup nih, Mhm. teman-teman silahkan ya, kalau masih mau ada yang tanya, boleh, boleh banget. Apa nih dok, closing statement dari DBD ini, kenali dan cegah DBD podcast kali ini dokter? Hmm. Jadi mungkin DBD ini penyakit yang cukup berbahaya Mm-mm. yang pertama. Sampai sekarang tidak ada obat yang bisa membunuh virusnya. Tidak ada Tidak obatnya. ada obat yang bisa membunuh virusnya, tapi untungnya DBD ini bisa mati sendiri, self limiting disease ya. Jadi mati sendiri dalam waktu 8 hari, 7 sampai 8 hari biasanya sudah mati. Oke, untuk mencegah DBD yang pertama bukan hanya lingkungan yang harus kita jaga, tapi kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Tadi jaga kesehatan dengan konsumsi makanan yang sehat, olahraga yang cukup, kelola stres ya. Itu penting banget untuk bukan hanya untuk DBD, Mm. tapi penyakit yang lain bisa tidak terjadi di badan kita kalau sudah pola hidup kita Sehat. sehat. Yang kedua untuk DBD memang ya kita harus waspada, udah harus sadar bahwa sudah banyak DBD di Mesuji ini Mhm. sudah banyak karena mungkin kita sudah jadi kota ya, Iya. kota. Jadi Alhamdulillah. mhm, memang pencegahan bukan hanya dengan fogging karena balik lagi fogging hanya membunuh nyamuk dewasa dan jentik-jentiknya nggak mati. Jadi Mm-mm. mencegah semua, jaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Nah, Oke. kalau sudah terpaksa sakit, ingat tanda bahayanya, demam lebih dari 3 hari atau belum, atau sudah ada tanda-tanda bahaya, tidak bisa makan, muntah-muntah, kurang cairan, tidak kencing sama sekali Mm. misalnya. Nah, itu kalau sudah ada tanda bahaya, segeralah ke fasilitas kesehatan. Mungkin seperti itu. Oke. Mm, Ada yang nambah nih dokter pertanyaannya. mm, Eee, Pertanyaannya, izin bertanya dokter, mm. misalkan ada ibu hamil dan menyusui yang terkena DBD, apakah berpengaruh dengan janin dan Baik. bayinya? Tadi Mm, sudah dijawab, mau mm. dijawab lagi atau gimana dok? Boleh? Kayaknya nanti ke dokter anak ya. Oh, Kalau ke bayi, oke. ke Mungkin, janin rasanya oke. tidak masalah. Tapi Eee, kalau ke bayi tidak masalah oke. juga, masih boleh tetap Heeh. menyusui. Jadi kalau ke ibu hamil, insya Allah bayinya nggak masalah nih ya Mm-mm. kena atau enggak, cuman yang jadi fokusnya kita harus menjaga kesehatan ibu hamil itu biar fasenya itu tidak fase kritisnya itu tidak membahayakan ibunya gitu ya, ibu dan janinnya. Tapi kalau ibu menyusui boleh menyusui bayinya karena biasanya bayi baru lahir itu tidak tertular ya dok ya, Tidak terlalu tidak. memanifestasi, Mm-mm. sistem imunnya belum ini dia. Sistem imunnya bagus ya dok ya, tidak Belum bergejala, efektif belum malahan. efektif. Mm-mm. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya dari Dokter Rizky Bastari. Ini terima Mm-mm. kasih sekali dokter sudah menyempatkan hadir di Ya. hari Jumat ini untuk memberikan informasi kepada Sobat RBC tentang demam berdarah dengue. Tentunya kami harapkan Bapak Ibu Sobat RBC dimanapun berada selalu sehat, selalu waspada. Karena sekali lagi biasanya DBD hanya di musim hujan, tapi untuk akhir-akhir ini trennya berubah, bukan hanya musim hujan, tetapi dari Januari sampai Desember sering hujan, mungkin Mm-mm. karena efek pemanasan global ya, Mm-mm. jadinya kacau nih, dan itu juga menyebabkan penyakit ini memang harus selalu diwaspadai. Untuk bulan ini saja sudah ada lonjakan
pasien DBD, baik di puskesmas maupun di rumah sakit di Kabupaten Mesuji. Untuk itu kami menghimbau Bapak Ibu untuk selalu waspada jika ada tanda gejala eh, yang telah disebutkan tadi, kalau demam 3 hari, ada tanda-tanda bahaya seperti lemas, ya tidak mau makan, bahkan tidak kencing, dehidrasi, nadi lemah, segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Saya Kris Monika Sari selaku host pada obras ini dan Dr. Rizky Bastari SPPD, spesialis penyakit dalam, pamit mohon undur diri, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima wabarakatuh. Terima kasih ya kasih. dokter. Saya Yo. matiin dulu ya dokter.